Yap, kembali lagi di channel Bang Ahmad. Masih dalam suasana lebaran. Lanjutan dari video sebelumnya, kita bahas ini Kaido House Mini GT NSX. Saya jujur suka banget NSX, tapi sayangnya lagi saya nggak punya merek lainnya. Nanti juga nggak bisa dibandingin, ini masalah skalanya tuh gimana, nggak bisa saya bandingin nanti. Ya biasalah, terkendala sama waktu ya, waktunya kurang. Ya pokoknya menemani libur lebaran lah ya. Kita bahas ini. Boxnya seperti ini. Kaido House Mini GT itu boxnya pasti eksklusif, beda sama Mini GT standar. Dan juga QC nya biasanya jauh lebih baik dari Mini GT biasa. Seperti biasa ini Kaido House Mini GT nomor 108 warna NSX Kaido Works V1 kuning versi 1 ya, harusnya mungkin NSX gambar mobilnya begitu. Kaido House ini Oppo ya itulah. Ini caution and warning, license Honda, TC model, ini medsos dan webnya ya begitu. Kemudian udah, kiri kanannya sama kayak yang sebelumnya. Langsung saja kita buka. Tuh boxnya seperti ini, bagus juga ya. Kaido House Car Culture for all scales. Nah ini sekali lagi dibuletin nih, all scale, beda scale-nya Kaido House tuh. Kenapa saya suka ini? Saya kasih saya kasih tisu biar nggak licin. Kalau nggak salah di sini nih nggak ada yang kayak di ini nih, kayak punyanya yang sekarang kan ada tip. Nggak usah lah ya, lama nggak usah lah. Pokoknya kalau salah nggak ada ditambahin tip biar nggak baret tuh, saya kasih ini. Ya namanya juga menjaga mainan ya. Teman-teman para kolektor udah tahu lah pasti. Seadanya aja, yang penting terawat. Begini dia tampangnya. Ini udah saya buka tuh. Saya suka pertama kali itu kan kalau salah ada yang warna merah. Nah itu karena tampunya rada rame dan ya begitu, saya nggak ikutan PO, nggak beli juga, rada kurang suka. Nah pas yang kuning keluar kayaknya suka saya, makanya saya beli. Sayangnya kayaknya orang pada nggak suka nih yang warna ini tuh, jadi nggak populer warna kuning. Yang baru kalau salah ada yang warna putih, kayaknya itu juga ada nggak yang suka ya? Pasti ada lah ya, tapi cuman nggak tahu dah, nggak seheboh yang warna merah pertama itu. Ya begitulah pokoknya ya. Langsung saja kita bahas, kita zoom coy. Yuk ya. Seperti ini di bagian depannya. Tuh ini keren nih, lampu di bagian sininya itu sudah dari Mika juga. Kemudian lampu pop up nya juga dalamnya Mika. Tuh bagus kan, cakep ya. Di tengah ini ada logo Honda. Di bagian ini apa namanya, grill bawah ini sebentar, itu tanpa tekstur ya, nggak ada mesin juga dalamnya, entah apa. Sudah di detailing warna hitam, tapi itu kayaknya hitamnya rada males dikit tuh, masih ada kuning-kuningnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini kemudian grill di bagian sini tidak ada tekstur juga, hitam dan jelek, masih ada kuning-kuningnya. Ya itu namanya dekal hitam males. Tuh detail lampu bagian dalamnya sebenarnya cukup. Ini lampunya kayak ngantuk gitu, segitu doang tuh udah maksimal kalau nggak salah. Udah nggak bisa ditambah lagi, udah segini aja, emang rada ngantuk. Memang ya Kaido bebas lah ya.
Kemudian di bagian kap depan ini kayaknya nggak ada mesin setahu saya. Ini bagasi kalau nggak salah. Ya kalau ya harusnya sih gitu ya. Nggak tahu juga, nggak punya mobil aslinya, nggak pernah ketemu juga. Ya polos, tidak ada detail kecerutan. Kemudian kaca di bagian depan ini polos, ada decal Honda di atasnya. Ya begitu aja, udah nggak ada lagi yang lain-lain. Ini white bodinya lebay dan panjang. Tuh yang saya bilang bedanya sama yang di itu. Bedanya sama yang itu lebay juga, tapi nggak selebay ini nih. Lebay nih sih, terlalu gemuk gitu, kayak kodok ngantuk kuning, udah ya begitulah pokoknya. Tapi bagus kok, kalau masalah QC kayaknya bagus. Kaido House itu QC-nya bagus-bagus, beda sama Mini GT biasa standar. Kemudian di bagian sebelah kiri ini ada detail lampu sen atau mata kucing, kayaknya lampu sen sih. Gini aja, dekal warna merah atau oranye nih, bagus dekalnya. Kemudian di bagian sebelah sini ada detail lubang kunci, logo-logonya bagus, tidak ketebalan, tapi lubang-lubangnya rada apat, nggak ada lubang ya. Sekali lagi karena ini juga nggak ada mobil aslinya, jadi nggak tahu tuh sebenarnya itu. Nah kayak itu kayaknya kan memang lubang tuh. Nih, yang ini harusnya lubang apa enggak juga nggak tahu karena nggak ada juga mobil aslinya. Nggak ada apa enggak ya? Harusnya nggak ada ya, Kaido ya. Kemudian detail velgnya, nah ini saya juga bilang tuh kemarin kan, velgnya Kaido House itu bagus-bagus. Bukan masalah celongnya ya, balik lagi ya, itu selera ya, tapi buatannya bagus tuh, rapih maksudnya. Warnanya ya selera, celong-celongannya juga selera, tapi peleknya bagus. Ini lancar jaya ya, pasti Mini GT sudah pasti lancar jaya, tidak ada disc brake. Bannya tidak ada alur juga, gede belakang dari depan, ya begitu aja. Ini bisa kali dikeluarin lagi. Sebentar. Yup. Bagus kan? Ini ada tampo di bagian ban itu, tapi apa ya? Nggak kebaca ya. Di kamera juga nggak ke apa tuh. Ya itulah pokoknya ya. Ya. Kemudian ini detail ini atau di pilar A, ini pilar B ya langsung berarti ya. Ya itulah pokoknya. Ini karbon-karbonan sampai ke atap. Tuh bagus, tapi ada kuningnya dikit, nggak apa-apa, masih tolerir lah, masih bisa ditolerir. Kemudian kalau gagang kalau nggak salah ini di bagian sini nggak sih, atau saya yang salah, mudah-mudahan saya yang salah. Ini ada decal juga tuh, apa tuh, NSX kecil banget, ini susah dibaca. Untuk spion harusnya karet, tapi nah balik lagi sama kayak yang sebelumnya, ini ini kayaknya plastik dah. Kalau ini bukan karet, keras banget ini, kayaknya plastik. Dan tidak ada reflektor, dan enggak juga dibedain warna silver gitu. Decal enggak juga, tidak ada alur bannya, balik lagi. Kemudian ini samping ini nyatu sama body. Ya Allah, gitu doang ya ternyata. Ya udahlah ya. Ini decal karbon-karbonan. Nah ini sampai ke bawah bisa, sampai ke sana nggak bisa tuh, gimana sih ya. Balik lagi, mobil aslinya nggak ada, nggak tahu yang mana bener. Ini ada tampo NSX, ternyata warna merah, susah kebaca karena di atas decal karbon-karbonan ini. Ini white body bagian belakang ngembungnya luar biasa tuh ya, gitulah pokoknya. Di bagian belakang nih, kaca lampu belakang untuk detail sih cukup lah, walaupun ada tuh tempat dudukan kayaknya yang hitam ini, atau bukan juga nggak tahu, tapi bagus detailnya. Ini ada sayangnya ada decal nih warna merah,
Ini nggak tahu lampu apa ya, pokoknya sama nih dari ujung ke ujung nih, satu piece lampu belakang. Di tengahnya ada logo Honda. Ini wing belakangnya dari part terpisah, ternyata part terpisah, wing belakang part terpisah dari plastik. Harusnya nggak ada detail, warna kuning sewarna body. Kemudian ini dudukan license plate-nya nggak ada. Ini dekal aja, ya dekal aja. Ya gitu, NSX Kaido House ya begitu. Ini kemudian knalpotnya lumayan bagus ya, di detailing ujungnya tuh rada ke biru-biruan gitu, cakep ini detailnya, 2 biji kiri kanan. Kemudian ini namanya apa ya namanya, ya anggap aja splitter belakang lah ya. Ini kalau mobil asli kan suka ada tuh yang gede-gede di belakang di bawah. Fungsinya apa? Itu sebenarnya fungsinya ada beneran, enggak cuma sekedar dipakai dipajang gitu biar keren, enggak. Lagi-lagi ini memang mobil fantasi, nggak ada aslinya. Tapi kalaupun di mobil modifikasi, ini kan biasanya mobil modifikasi itu kalau kata orang sih kayak aksesoris doang gitu kan, cuman mempercantik gitu kan. Tapi sebenarnya modifikasi itu pasti terinspirasi dari untuk performa beneran, bukan cuman keren-kerenan doang, bukan cuman perhiasan doang di mobil gitu. Nah, fungsi ini kalau beneran ada sebenarnya itu untuk downforce. Ini jadi bukan hanya wing belakang, biasanya kan wing belakang digede-gedein itu tinggi gede. Nah, itu untuk downforce memang. Downforce itu wing itu dan di bawahnya ini itu beneran kepake di mobil-mobil time attack gitu. Beneran kepake. Dia itu untuk menahan, misal mobil mau belok, bodoh-bodohannya mungkin yang lebih tahu lebih banyak, mobil mau belok, bagian depannya sudah bisa belok, bagian belakangnya oversteer. Nah, dia menjaga itu tuh. Dia makanya downforce-nya tuh kebantu tuh di bagian bawah. Karena angin tuh nggak cuma lewat atas, lewat bawah juga, sama lewat bawah. Nah, yang di bawah ini bantu untuk downforce biar nggak ngangkat oversteer gitu. Mudah-mudahan saya benar. Kalau ada yang lebih pakar ya dijelasin aja lah, sok lah ya. Tapi lagi-lagi ini mobil fantasi. Mumpung ingat aja lah saya bahas ini. Sebelah kanan sama aja ya pokoknya ya. Ini begitulah. Tapi ini nih sebelah kanan tuh, aduh jelek banget. Kaido. Tuh. Enggak sih, bukan Kaido, Mini GT. Mungkin Kaido mah enggak ngurus ini nih. Harusnya Mini GT, Kaido House itu kan QC-nya bagus-bagus harusnya ya. Tapi khusus nih, tapi sayang banget nih kayak gini nih. Ya udahlah ya, pokoknya di bagian atas nih karbon-karbonan, ini kaca belakang ada tulisan VTEC, bisa dibuka. Nah, bukanya susah. Halo, nah tuh langsung kebuka dia. 2 piece ya, kaca dibuka dan di bagian bawahnya itu ada bisa dibuka lagi. Terlihat mesinnya di bagian nggak belakang, ini mid. Mid engine, bukan rear, mesin belakang bukan. Ternyata bacanya dari sini. Ada tulisan apa tuh? Kaido House ternyata. Kemudian sisa-sisanya itu adalah nggak tahu. Itulah pokoknya ya. Tuh lumayan lah. Lumayan ini untuk Mini GT Kaido House. Kaca belakang bisa kebuka, di bagian bawahnya juga bisa kebuka, di bagian depannya juga
pop upnya bisa kebuka walaupun ngantuk nih, keren. Nah, saya nggak punya NSX yang 164 merek lain, jadi nggak tahu seberapa gedenya mobil ini terhadap yang 164-nya. Biasa, nggak ada ini waktunya. Gitulah, bagian bawahnya seperti ini aja ya, sama kayak yang di lain-lain ya, begitulah pokoknya. Ini Kaido House Mini GT. Oke, seperti itu aja kali ya. Saya jujur aja suka mobil ini, walaupun rada lebay itu, body kitnya rada lebay, tapi nggak aneh-aneh banget lah, minimal. Body kitnya part terpisah ya, depan belakang juga part terpisah, berarti bisa dibuka nih. Nggak usah lah untuk apa, nggak penting juga. Oh iya, interior belum dibahas. Interiornya itu, ini kacanya bening kan ya, clear ya, tembak lampu lah, salah tuh. Oh, dashboardnya sama kayak yang Civic, karbon-karbonan, kemudian apa tuh ya, nggak ada lagi detailnya, udah bangkunya aja paling warna merah tuh, nggak ada detail silver, dekal nama-nama pakai nggak ada juga. Untuk ini setir kiri ya, tidak ada detailing speedometer, nggak ada ya, benar, tidak ada detailing speedometer. Ya begitulah ya kira-kira mobilnya ya. Keren nggak keren, tapi saya suka. Dan lagi-lagi saya cuman ambil yang ini aja, yang lain-lainnya saya nggak. Biasalah, namanya juga ini nggak ada. Ya begitulah kira-kira mobil NSX, Honda NSX dari Kaido House dengan body kit yang gede. Mobilannya berat yang pasti ya, karena besi semua. Tuh, lancar jaya. Oke, videonya jadi kepanjangan banget. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton. Selamat menikmati liburan. Bye.